Perkenalkan, nama saya Imala Tonia Khaira dengan NIM 1930105027 dari Lokal Tadris Matematika 5B akan menjelaskan materi tentang prinsip dasar integral dalam mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nolanari SSI MPD. Baiklah, materi pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian integral. Selanjutnya yaitu pembagian integral. Yang pertama itu integral tak tentu beserta contoh soal. Kemudian integral tentu dan contoh soal. Yang pertama pengertian integral. Integral yang biasa disebut juga hitung integral atau kalkulus integral dapat digunakan untuk mencari luas suatu daerah. Dalam kalkulus integral dapat diartikan sebagai operasi inverse dari turunan, disebut juga antiturunan atau antidiferensial. Integral dilambangkan oleh lambang integral untuk menyatakan kembali fx dari f aksen x. Suatu fungsi f disebut antiturunan dari suatu fungsi f pada selang i. Jika untuk setiap nilai x di dalam i berlaku f aksen x sama dengan f dikali fx. Berdasarkan pengertian bahwa integral adalah inverse dari operasi pendiferensialan, maka dapat disimpulkan apabila terdapat fungsi fx yang dapat didiferensialkan pada interval i sedemikian sehingga dfx per dx sama dengan f aksen x sama dengan fx, maka antiturunan dari fx adalah fx ditambah c dengan c konstanta sembarang. Selanjutnya yaitu integral tak tentu. Antipendiferensialan adalah operasi untuk mendapatkan himpunan semua antiturunan dari suatu fungsi yang diberikan. Secara umum, integral tak tentu dari fx didefinisikan sebagai berikut. Integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Keterangannya yaitu integral yaitu sama dengan operasi antiturunan, c yaitu konstanta integrasi, fx sama dengan fungsi integran, dan fx sama dengan fungsi hasil integral. Selanjutnya yaitu rumus-rumus integral tertentu fungsi aljabar. Yang pertama yaitu integral dx sama dengan x ditambah c, integral a dx sama dengan ax ditambah c, integral ax pangkat n dx sama dengan a per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c, dengan c tidak sama dengan 1. Selanjutnya yaitu integral a dikali fx dx sama dengan a integral fx dx. Selanjutnya integral fx tambah kurang gx dx sama dengan integral fx dx tambah kurang gx dx. Selanjutnya rumus-rumus integral tak tentu fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu integral cos x dx sama dengan sin x tambah c. Yang kedua integral sin x dx sama dengan min cos tambah c. Yang ketiga yaitu integral tan x dx sama dengan min ln cos x ditambah c. Yang keempat yaitu integral cos ax ditambah b dx sama dengan 1 per a sin ax ditambah b ditambah c. Yang kelima yaitu integral sin ax ditambah b dx sama dengan min 1 per a cos ax ditambah b ditambah c. Selanjutnya contoh soal dari integral tak tentu. Tentukan integral dari 6x kuadrat dikali 2x pangkat 3 dikurang 4 pangkat 2 dx. Jadi penyelesaiannya pertama kita misalkan u-nya yaitu 2x pangkat 3 dikurang 4, sehingga didapatkan hasil du-nya yaitu 6x kuadrat dx. Jadi dx sama dengan du per 6x kuadrat. Integral 6x kuadrat dikali 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat dx sama dengan integral 6x kuadrat u kuadrat dari 2x pangkat 3 dikurang 4, kita misalkan u sehingga u pangkat 2, kemudian dx sama dengan du per 6x kuadrat. Didapatkan hasilnya yaitu integral u kuadrat du. Integral dari u kuadrat yaitu 1/3 u3. Jadi hasil akhirnya yaitu 1/3 dikali 2x pangkat 3 dikurang 4 pangkat 3 ditambah c. Selanjutnya yaitu integral tentu. Integral tentu adalah integral yang memiliki batas. Jika f suatu fungsi yang didefinisikan pada selang tutup a, b, maka integral tentu dari f dari a sampai b dinyatakan oleh
Integral fx dx dengan batas AB sama dengan limit n menuju tak hingga sigma i sama dengan 1 menuju n fxi dikali delta xi. Jika limit itu ada, dengan fx disebut integral, a disebut batas bawah, b disebut batas atas, dan integral AB disebut tanda integral tentu. Selanjutnya contoh soalnya, tentukan nilai dari integral 4x dikurang 3 dx dengan batasnya yaitu 1 dan 2. Langkah pertamanya yaitu kita integralkan 4x dikurang 3 sehingga didapatkan hasilnya yaitu 2x kuadrat dikurang 3x dengan batasnya yaitu 1, 2. Kemudian kita ganti variabel x dengan 2 dan 1. Kemudian kita kurangkan sehingga didapatkan hasilnya yaitu 8 dikurang 6 dalam kurung dikurang 2 dalam kurung 2 dikurang 3 sehingga didapatkan hasilnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Baiklah, sekianlah penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.